Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia, termasuk pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kemudahan untuk hadir di masjid ini. Kemudian kita juga diberikan kesehatan, diberikan iman dan Islam insyaallah. Dan kalau kita mau melihat ataupun menghitung nikmat Allah, maka tidak akan kita mampu untuk menghitungnya. Karena setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita adalah nikmat Allah di dalamnya. Setiap langkah kaki kita, setiap kedipan mata kita, setiap kata yang kita ucapkan, ya, setiap apapun yang detik itu berlalu kita melakukan aktivitas, maka di situ kenikmatan Allah itu akan selalu menyertainya. Oleh karena itu maka marilah kita senantiasa bersyukur, menjadi hambanya yang bersyukur, karena dengan bersyukur itu nanti Allah akan menambahkan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Dan janganlah kita menjadi hambanya yang tidak bersyukur, karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Diberikan kenikmatan, Allah memberikan kenikmatan syariat, ya, untuk mengatur kehidupannya, tidak mau dipakai. Diberikan Nabi untuk kemudian diikuti petunjuknya, maka justru kemudian didustakan. Demikian pula diberikan kitab Al-Quran, ya, dan juga hikmah as-sunnah, ya, kita tidak pernah mengkajinya, maka itu kita jauh dari kata bersyukur kalau demikian yang terjadi. Oleh karena itu mari kita menjadi hambanya yang bersyukur, senantiasa kemudian berusaha dan berdoa semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu berusaha untuk mendekat. Semakin ke hari berlalu itu kita semakin ke arah yang Allah lebih ridhoi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ketiga, yaitu tentang sabar. Kisah sabar yang berikutnya ini hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anas ini adalah salah satu dari budak Rasulullah SAW yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya dan menjadi sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau dalam satu kesempatan mengisahkan tentang kisahnya ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sakit, ya, dikaruniai Allah sebuah sakit. Kita mengetahui bahwa sakit itu adalah ujian. Orang dengan sakit itu kalau dia itu adalah bersyukur, maka dia akan mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diangkat derajatnya. Kalau kemudian dia tidak bersyukur, maka sakitnya hanya akan menambah penderitaan. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah, dari Anas beliau berkata, lamma sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasahul karbu. Ya, jadi ketika sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makin berat, ya, makin tambah berat, beliau diliputi oleh rasa penderitaan yang sangat. Ini berawal dari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal sakitnya itu ketika menghadiri satu pemakaman di Baqi, di pemakaman Baqi, kemudian pulang, ya. Kemudian terasa pusing begitu, ya, merasa pusing sampai di rumah itu. Kemudian didapati Aisyah itu mengeluh sendiri, kok pusing, aku kok pusing. Kemudian Rasulullah menjawab, justru akulah yang pusing, yang sedang pusing begitu. Nah, kemudian bertambah-tambah pusingnya itu sampai kemudian di hari yang akhir H-1 ini, ya, insya Allah seperti itu kejadian ini, H-1 meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika didapati penyakit Rasulullah itu makin bertambah, makin berat, ya, dalam berbagai hadis itu disebutkan bahwa sejak sakit itu sekitar 13 hari dari sakit itu. Selama sakit itu Rasulullah masih mengimami, ya, masih sholat berjamaah dengan para sahabat itu sekitar 11 hari. Kemudian yang 2 hari itu sudah tidak mengimami, tadinya sudah tidak mau berangkat, tapi kemudian akhirnya menyuruh Rasulullah, menyuruh Bilal untuk menyampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, kemudian Rasulullah ternyata masih berusaha untuk ikut berjamaah, dan Abu Bakar tahu kalau Rasulullah kemudian ternyata datang, maka Abu Bakar memberikan tempat kalau Rasulullah kemudian mau menjadi imam. Tapi kemudian Rasulullah menahan, mendorong agar Abu Bakar tetap dalam posisi imam, kemudian Rasulullah berdiri makmum di sampingnya, ya. Kemudian setelah itu di hari yang di 2 hari terakhir itu Rasulullah sudah tidak kuat untuk ikut berjamaah, ya, jadi sudah semakin parah sakitnya, sampai kemudian ini kisah dari Anas ini yang kemudian terjadi, yaitu ketika, ya, sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam parah, beliau diliputi oleh penderitaan yang sangat, ya. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha fakarba abatahu, ya, maka kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, ya, duhai menderitanya ayahku, ya. Jadi melihat penderitaan ayahnya itu, ya. Jadi Fatimah ini kan bukan wanita biasa, wanita, ya, seorang wanita putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya itu penuh dengan perjuangan, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu betul, ya, kemudian sikap-sikap yang pas itu, ya. Kemudian dia adalah wanita yang teruji, tetapi melihat sakitnya Rasulullah itu, ya, sampai kemudian tidak tega, ya, sampai kemudian berucap,
seperti ini, duhai menderitanya ayahku. Ya, jadi sakitnya Rasulullah itu sangat. Dikisahkan bahwa dalam hadis yang lain bahwa sakitnya Rasulullah itu tidak seperti sakitnya orang biasa. Kalau kita sakit, sangat sakit, maka sakitnya Nabi itu 2 kali lipat sakit orang biasa. Ya, jadi kemudian nanti pahalanya itu adalah juga dilipatkan. Nah, dengan sakit itu maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan kemudian meninggikan derajatnya. Maka Rasulullah itu menahan sakit yang sangat, ya. Kalau kita pernah sakit, maka sakitnya kita, ya, sesakit-sakitnya kita lebih sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Fatimah yang menjadi wanita yang sudah biasa dengan kehidupan teruji, ya, bukan anak yang manja begitu, ya, itu sampai kemudian mengucapkan duhai menderitanya ayahku, itu karena memang sakitnya itu sangat sakit. Ya, jadi sejak pulang dari Baqi saja itu panasnya itu, ya, dikisahkan dari hadis yang lain itu bahwa panasnya sakitnya Rasulullah itu masih jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini, ya. Ini sampai kemudian para sahabat yang ada di samping Rasulullah itu merasakan panasnya sorban yang dipakai oleh Rasulullah itu karena memang panas sekali, ya. Jadi suhunya sangat tinggi. Kemudian mendengar Fatimah berkata wa karba abatahu, ya, duhai menderitanya ayahku ini, maka kemudian Rasulullah sang ayah itu kemudian menyampaikan laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, ya, nanti tidak akan, ya, setelah hari ini, ya, bapak tidak akan lagi merasakan sakit. Jadi ini sudah merasa, ya, sudah merasa bahwa ini adalah tanda-tanda akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah istilahnya ngeyem-yem, ya, memberikan kabar gembira, jangan terlalu sedih, ya, setelah hari ini aku tidak akan lagi merasa sakit. Ini adalah puncaknya sakit saya, ya. Ini adalah puncaknya sakit saya, tenang saja, ya. Setelah sehari ini aku tidak akan lagi merasa sakit. Kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi yang seperti itu, kemudian terus sampai kemudian akhirnya falamma mata qalat ya abatahu ajaba robban da'ahu, sehingga sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal, ya, meninggal. Ketika meninggal kemudian Aisyah, ya, Fatimah berkata, wahai ayahku, ya, dia telah memenuhi panggilan dari Robnya, ya. Jadi ketika kemudian sakitnya semakin memuncak, kemudian setelah meninggal dunia, maka Fatimah, yang keluar dari Fatimah adalah kalimat ini, wahai ayahku, ya, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Jadi kematian itu adalah panggilan dari Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketika mendengar kematian, ya, pada seseorang adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kita itu pada dasarnya adalah semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ini adalah panggilan dari Allah, kematian itu adalah panggilan dari Allah, maka tidak ada yang perlu ditakuti, karena pada dasarnya kita itu adalah makhluk langit, ya,
yang diturunkan ke bumi, yang kemudian nanti akan kembali ke langit kembali, ya. Jangan sampai kita menjadi salah pulang, ya. Ya, pulangnya harusnya ke surga, ya, karena tadinya berasal dari surga, kok nanti kembali ke langit tetapi salah alamatnya keliru, ya, harusnya ke surga tetapi ke neraka. Naudzubillah min dalik, ya, kita berlindung, ya, kita berusaha agar kemudian nanti kembali kita adalah kembali yang baik. Jadi kemudian dari kisah ini kisahkan bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, maka kemudian Aisyah mengatakan bahwa dua ayahku, engkau telah memenuhi panggilan dari Rabbmu, ya. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, duhai ayahku, maka surga Firdaus, ya, adalah tempat kembalimu, ya, kembalinya. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, maka itu kedugaannya itu juga dengan harapan, ya, harapan dari Fatimah, ya, dari Fatimah bahwa insya Allah, ya, Allah akan menempatkan pada surga yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Karena Rasulullah SAW itu menunjukkan jalan semua orang bagaimana berbakti kepada Allah. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka kemudian orang lain mengikuti kebaikan itu, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengurangi hak orang itu. Demikian juga ini Rasulullah SAW ini memberikan pencerahan, memberikan hidayah kepada semua orang. Maka semua orang yang melakukan amal soleh, amal perbuatan, ya, karena petunjuk Rasulullah SAW ini, maka Rasulullah insya Allah akan mendapatkan pahala dari pelaku-pelakunya tanpa mengurangi hak seorang pun dari pelakunya itu, ya, tanpa mengurangi hak sedikit pun dari para pelaku kebaikan tersebut. Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun yang dilakukan oleh orang karena pengaruh kita, karena ajakan kita, maka kita insya Allah juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain, karena apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya, mari, ya, kita berusaha untuk sekecil mungkin apapun yang bisa, ya, kita lakukan, ya, sampai kemudian hanya menyampaikan saja, ya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya kita tahunya satu ayat, ya. Jadi kita terus mengkaji sampai kemudian ada kesempatan, ya, kesempatan apapun, sekecil apapun, ya, baik kita dengan anggota keluarga kita, dengan teman-teman kita, ya, di mana saja, ya, tidak selalu di suatu majelis, ya, kita bisa menyampaikan tentang kebenaran, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Fatimah itu kemudian insya Allah bahwa surga Firdaus itu adalah tempat kembalimu. Ya abatahu ila Jibrila nan'ahu, kemudian dilanjutkan, ya, duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar duga ini, ya. Jadi ini adalah kabar duga. Dan kemudian dalam hadis itu dikisahkan sampai kemudian Jibril alaihissalam itu pun juga ketika menyertai malaikat maut mau mencabut nyawa Rasulullah SAW itu sampai kemudian minta izin. Manusia paling mulia, ya, manusia paling mulia
pada tidak tega meskipun itu adalah malaikat, meskipun para malaikat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kemudian minta izin untuk masuk rumah, apakah diizinkan? Itu percakapan Rasulullah dengan Aisyah, ya. Itu mengisahkan tentang bahwa malaikat itu minta izin, ya, untuk masuk rumah. Kemudian diizinkan. Ketika masuk rumah kemudian disampaikan kabar bahwa saya mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawa, ya, nyawa paduka ya Rasulullah, apakah diizinkan, ya. Nah, kemudian seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW itu tahu persis bahwa dunia itu adalah mataun, ya, gurur, ya, kenikmatan yang menipu, yang sementara, yang sedikit, ya, kolil, ya. Maka kemudian tidak pengen berada di dunia ini selama-lamanya, tidak pengen hidup 1000 tahun lagi, ya. Kalau sekarang harus masuk surga, ya, maka tidak ada pertimbangan yang lain. Ya oke lah, sekarang silahkan. Kemudian kalau saya harus meninggal dunia dengan imbalan segera masuk surga, hilang segala beban. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Kemudian ketika para malaikat, ya, maut itu minta izin untuk dicabut, ya, minta izin apakah akan tetap di dunia ini, ya, ataukah kemudian akan kembali kepada Allah, maka Rasulullah memilih kembali kepada Allah, ya, memilih kembali kepada Allah, karena tempat kembali kepada Allah itu adalah tempat yang sangat mulia, sangat penuh dengan kenikmatan. Kita di dunia ini penuh dengan ngerkoso, ya, untuk bisa makan saja harus bekerja, ya. Untuk bisa sehat itu harus berusaha, ya. Banyak penderitaan di dunia ini, ya. Maka kemudian ketika ada tawaran dan kemudian tawaran itu akan segera mendapatkan kenikmatan, maka aku memilih untuk kembali kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia dengan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, selanjutnya ketika prosesi berikutnya setelah kematian Rasulullah SAW, dalam hadis ini tidak dijelaskan secara detail kemudian bagaimana kemudian dikafani, disolati, langsung kemudian peristiwanya adalah dimakamkan. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha, ya, ketika kemudian dimakamkan, ya, dikebumikan, maka kemudian Fatimah berkata, atobat anfusukum antahsu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turaba, ya, apakah, ya, bagaimanakah perasaan dirimu wahai Anas? Ini hadis kan yang meriwayatkan Anas. Bagaimana perasaan dirimu, tegakah engkau kemudian ketika menutupi jasad Rasulullah, tubuh Rasulullah SAW itu dengan tanah, ya. Kita membayangkan, ya, dalam berbagai pemakaman yang kita hadiri, ya, dari orang-orang saudara-saudara kita atau teman-teman kita kok menimbun itu dengan tanah. Itu adalah saudara-saudara kita yang mungkin bukan orang terdekat kita. Ada juga orang yang paling dekat dengan kita. Nah, Rasulullah SAW itu bagi para sahabat itu lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Demikian juga keluarganya lebih mencintai Rasulullah daripada diri mereka sendiri. Ya, jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling dicintai. Ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, maka bagaimana perasaanmu wahai Anas, ya, ketika kamu menimbun, ya, tubuh Rasulullah SAW? Apakah kamu tenang, ya? Jadi seakan-akan ini adalah tubuh yang mulia,
ya, yang semua bagian tubuhnya itu adalah barokah, ya, sampai keringatnya itu barokah, ya, sampai kemudian rambutnya yang terlepas itu barokah, semuanya itu barokah. Bagaimana perasaanmu? Ini adalah orang yang sangat dicintai, ya. Apakah kamu merasa tenang? Ya, kemudian Anas ya diam saja, ya. Dalam syarah yang kitab yang lain itu dikisahkan bahwa Anas ya diam saja, seakan-akan akan mengungkapkan, ya bagaimana lagi, ya, bagaimana lagi? Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Kalau sudah meninggal ya harus seperti ini. Sebenarnya aku juga tidak tega. Ya, ini kisah yang jauh lebih kecil daripada peristiwa itu, sangat jauh, ya. Saya pernah mempunyai sebuah ikan hias itu, ya. Ikan hias itu setiap hari kita melihatnya, ya, karena kita senang, ya, kita senang melihat pergerakan ikan hias itu. Kita ketika airnya mulai kotor ya kita bersihkan, kita berikan makan setiap saat pada ikan itu. Kita menjadi seakan-akan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Kita senang sekali melihat itu sampai kemudian ikan itu mati, ya, ikan itu mati. Tegakah kita kemudian kita mau nyembelih ikan itu, ya? Ada perasaan, oh ya, mosok setiap hari kita, ya memang ada dan halal, ya, tetapi ada perasaan yang kok tega, ya, makan yang setiap hari kita lihat lucunya ikan itu, ya. Sampai kemudian itu saya terus terang kemudian tidak tega. Ini nek arah digoreng ya enggak apa-apa, halal, ya. Nah, tapi kemudian karena tidak tega ya udah, ya kita buang saja. Ya. Demikian juga hewan-hewan yang lain, ya, yang sangat jauh, ya, perbandingannya dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ya. Nah, ini adalah Rasulullah yang lebih dicintai, daripada diri mereka para sahabat, ya. Itu kok kemudian meninggal dunia. Yang mau menguburkan itu ya ya sangat tidak tega. Apakah kamu tega wahai Anas? Bagaimana perasaanmu, ya, ketika mulai menguburkan ini, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, karena saking, ya, cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, maka pensikapan para sahabat itu pun juga berbeda-beda. Ada yang kemudian lemas lunglai, ya, hanya duduk-duduk saja, bingung mau berbuat apa, ya. Kemudian sampai kemudian Abu Bakar begitu mendengar itu langsung kemudian mendatangi rumah Rasulullah SAW, ya. Saat itu Rasulullah sudah berada di salah satu istrinya yaitu Aisyah, ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya, Umar yang sangat tegar itu, ya, tidak begitu saja menerima kabar duka ini, tidak, ya. Tidak, Rasulullah SAW tidak meninggal. Dia seperti halnya Musa alaihissalam yang kemudian dipanggil oleh Robnya, kemudian nanti akan datang kembali. Tidak menerima kalau kalau Rasulullah SAW meninggal, ya. Sampai kemudian siapa yang bilang bahwa Rasulullah SAW adalah meninggal maka akan aku penggal, ya. Ya, jadi saking cintanya Rasulullah tidak percaya kalau Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar mendengar, ya, Umar seperti itu, dan itu ada di suatu majelis, ya, seperti pidato, orang lain tidak ada yang berani mengingatkan, ya. Kemudian Abu Bakar mendekat dan
menyuruh Umar untuk duduk. Tidak mau duduk Umar, ya. Umar tidak mau duduk, masih dengan kondisi yang kacau, ya. Kacau, tidak menerima kenapa Rasulullah meninggal, ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan, ya, kalau kamu siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan tetapi siapa yang meninggal Allah, maka Allah tetap hidup. Kemudian membacakan salah satu ayat, ya, bahwa Muhammad adalah Rasul yang telah berlalu seperti Rasul-Rasul yang telah dahulu. Apakah kemudian kalau Muhammad meninggal dunia kamu akan balik ke belakang, ya, kembali kafir? Ya, ayat itu kemudian ketika dibacakan, maka kemudian Umar bin Khattab baru menyadari, ini ada ayat seperti ini, ya. Jadi begitu jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, maka kabar meninggalnya Rasulullah SAW itu adalah kabar duka, ya. Dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah kabar tentang sakitnya Rasulullah yang membawa pada kematian ini, bahwa yang pertama, bahwa berduka, ya, itu diperkenankan asal tidak kemudian termasuk dalam rangka meratap, ya, meratap-ratap sampai kemudian menangisnya itu, menangis boleh, ya, menangis itu adalah fitrah, ya, kasih sayang manusia yang Allah berikan kepada manusia, ya, menangis boleh. Tetapi yang menangis yang sampai meratapi itu yang tidak diperkenankan, ya. Itu jadi yang pertama kita bisa mengambil hikmah seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammad SAW, ya, itu adalah manusia biasa yang menerima wahyu. Jadi manusia seperti kita yang juga sakit, ketika mau meninggal dunia juga beliau juga mendapatkan rasa sakit. Tetapi sakit yang dialami oleh Rasulullah itu tidak banyak. Kalau kita sedikit-sedikit sakit, ya, sedikit-sedikit sakit, ya. Padahal sakitnya cuma sedikit kita itu. Tetapi Rasulullah itu dalam kehidupannya itu hanya mengalami 2 kali sakit. Rasulullah sebagai manusia pilihan, ya, menjaga diri, ya, dengan pola hidup, ya, dengan pola makan yang kemudian bisa membuat tubuhnya itu sehat. Jadi Rasulullah meskipun kemudian manusia biasa seperti itu, tetapi mendapatkan wahyu. Sampai akhirnya kemudian karena beliau adalah manusia biasa seperti kita, maka beliau juga meninggal dan merasakan sakit, ya. Kemudian kita bisa mengabarkan, ya, kabar berita duka itu, ya, tetapi kemudian memberi kabarnya itu dalam rangka untuk taat kepada Allah, dalam rangka taat untuk kemudian mengurusi jenazah. Tidak diperkenankan kabar-kabar itu kemudian untuk urusan-urusan keduniaan, ya. Jadi lebih disyariatkan memberi kabar duka itu untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, ya. Sampai kemudian menyambung silaturahim, ya, itu masih diperkenankan. Tetapi kalau kabar hanya sekedar kabar tanpa ada keperluan kebaikan, maka lebih baik tidak ada kabar, ya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.